Untuk memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk nanti kalian bisa mengisi presensi yang sudah Ibu kirim baik di link Zoom maupun di WA Group ataupun Google Classroom. Pertemuan kemarin kita sudah mengevaluasi dan mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya struktur teks anekdot. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, krisis, reaksi, koda. Abstraksi merupakan bagian awal di awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Itu abstraksi. Orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian krisis atau komplikasi, bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik, yang tidak biasa. Ya, krisis. Krisis itu kan masalah. Reaksi, cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Oke, lanjut. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Abstraksi di bagian awal nih ya. Abstraksi letaknya di awal. Seorang warga melapor kemalingan. Orientasi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Krisis. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian sudah minta izin malingnya untuk merekam, ini krisis. Kemudian reaksinya, reaksi dari krisis, belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Yang terakhir adalah koda. Saya hanya bisa pasrah tak berdaya. Kita akan menganalisis baju termahal. Di sebuah warung kopi yang berada di daerah Senayan, para pelanggan mulai berdatangan untuk sarapan pagi atau sekedar minum kopi. Beberapa di antara mereka terdapat dua politisi muda, yang satu bernama Iqbal dan yang satunya lagi bernama Adam. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Lalu mereka berdua pun terlibat percakapan seru. Dam, teman-teman kita di dunia politik ini sudah banyak yang kaya ya, ujar Adam sambil menyeruput kopi. Kalau masalah itu sih aku juga sudah tahu sejak dulu, Bal. Saking kayanya nih, banyak banget teman kita yang punya baju termahal di Indonesia, ujar Iqbal kembali dengan nada sedikit kagum. Loh, maksud kamu baju termahal itu apa, Bal? Tanya Adam dengan raut wajah bingung. Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK, jawab Iqbal santai. Kok baju tahanan KPK? Tanya Adam yang masih belum mengerti. Coba deh kamu pikir-pikir. Seorang politisi minimal harus nyolong uang negara sebesar 1 miliar dulu, baru bisa pakai baju tahanan KPK, ujar Iqbal menjelaskan. Oh, maksud kamu gitu toh? Baru ngerti aku, susah juga ya jadi politisi kalau belum siap iman, ujar Adam sambil mengangguk-angguk mengerti. Betul sekali itu. Ya sudahlah, mari kita pesan kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah bisa pakai baju termahal itu, ajak Iqbal. Dan mereka berdua pun melanjutkan mengopi di warung kopi tersebut. Abstraksinya ada di kalimat di sebuah warung yang berada di daerah Senayan. Para pelanggan mulai berdatangan untuk sarapan pagi atau sekedar minum kopi. Orientasi. Beberapa di antara mereka dua orang politisi muda, yang satunya bernama Iqbal dan yang satunya bernama Ati.
Mereka berdua sedang bincang-bincang, lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Orientasi, iya betul ya. Krisisnya kalimat. Adam, teman-teman kita di dunia politik ini sudah banyak yang kaya ya, ujar Adam sambil menyeruput kopinya. Kalau masalah itu sih aku juga sudah tahu sejak dulu, Bal, jawab Adam. Saking kayanya nih, banyak banget teman kita yang punya baju termahal di Indonesia, ujar Iqbal kembali dengan nada sedikit kagum. Ya, sampai di kalimat ujar Iqbal menjelaskan. Reaksi. Mm-mm. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Susah juga ya jadi politisi kalau belum siap iman. Ujar Adam sambil mengangguk-angguk mengerti. Betul sekali itu. Ya sudahlah, mari kita pesan kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah bisa pakai baju termahal itu. Ajak Iqbal. Dan mereka berdua pun melanjutkan mengopi di warung kopi tersebut. Betul ya tadi ya, teks di atas. Intinya, struktur teks anekdot itu yang pertama yang harus kalian pahami itu adalah abstraksi. Abstraksi itu letaknya di awal. Nah, ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Abstraksi. Kemudian orientasi. Menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang. Ya. Biasanya penulis itu bercerita dengan detail di bagian orientasi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah krisis. Krisis itu masalah. Kalian pernah mengalami krisis tidak? Pernah ya? Putus sama selingkuhan, putus sama pacar. Krisis itu masalah, ketahuan kalau selingkuh. Nah, krisis itu bagian di mana hal atau masalah yang unik yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Oke. Reaksi. Reaksi bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah, itu reaksi. Yang terakhir koda. Koda itu penutup. Manfaat pembelajaran adalah ternyata humor bisa disisipi dengan kritikan, tiap struktur saling mendukung. Kemudian seperti biasa membuka Google Classroom ya untuk tugas-tugas selanjutnya. Iya. Iya. Oke. Ingat, gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani untuk mencoba. Oke, anak-anak tetap jaga kondisi ya. Jangan keluyuran. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.